واسمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. رواه ابن ماجه وقال حديث حسن من رواية أبي ذر رضي الله عنه. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada pertemuan kali ini membahas tentang adab-adab dalam majelis ilmu. Sebelum itu saya ingin menyampaikan satu buah hadis yang berkaitan dengan pentingnya kehadiran kita meluangkan waktu dalam majelis ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan derajat hasan yang bersumber dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya. Nabi SAW berpesan kepada sahabatnya Abu Dzar, Ya Aba Dzar, li an taghduwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli 100 raka'atin. Wahai Abu Dzar, engkau pergi pada pagi hari kemudian belajar satu ayat saja dari kitab Allah, satu ayat saja, itu lebih baik daripada engkau salat sunat 100 rakaat. Jadi hadir saja dalam majelis ilmu, belajar satu ayat, itu lebih utama dibandingkan kita salat 100 rakaat. Bahkan lanjutan hadis itu belajar satu bab dari ilmu, apakah dia amalkan ilmu itu atau tidak, itu lebih utama daripada dia salat 1000 rakaat. Hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa tinggi sekali keutamaan kita hadir dalam majelis ilmu ini. Tapi hari demi hari kita melihat kita semakin berkurang hadirnya dalam majelis ilmu. Bahkan beberapa wirid kita lihat di Kota Padang ini tidak diminati lagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hadir dalam majelis ilmu itu harus menjaga adab-adab. Karena ajaran Islam ini adalah ajaran yang sangat menjunjung tinggi adab. Saya mencoba memformulasikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 bagian hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam majelis ilmu. Yang pertama, hadir lebih dahulu sebelum gurunya hadir. Jadi kalau dapat awak dalam majelis ilmu ke Bapak Ibu, awak hadir dulu sebelum guru hadir. Kadang kita caliak kini, kalau hadir guru, lah setengah jam hadir, mai imbau-imbau orang saya baru Pak. Bapak Ibu, guru kita telah datang, mari kita hadir dalam majelis ilmu. Kalau kita betul-betul menjaga adab dalam majelis ilmu, maka kita duduk lebih dahulu dari guru duduk. Maka di kampung-kampung diajan dulu Pak. Atau di pesantren diajan tu lah rapi barisan murid baru guru tiba. Memang begitu diajarkan dalam majelis ilmu.
Ndak diimbau-imbau lu orang ke majlis ilmu ko Bapak Ibu. Yang kedua, duduk pada saf yang paling terdepan. Kini kalau kita cari, orang hadir dalam majlis ilmu itu mencari saf yang paling belakang, bukan terdepan. Ya kan? Padahal saf yang paling terdepan itu adalah saf yang dimuliakan, didoakan oleh para malaikat. Termasuk salat Jumat kita lihat Bapak Ibu, orang lebih cenderung duduk di belakang pada di mengko. Nabi SAW dalam sebuah hadis menegaskan, kalau salat Jumat kau datang lebih awal, duduk pada saf terdepan. Iko kadang pengurus lah bagi tahu Bapak Ibu, mari kita penuhi saf yang paling terdepan. Kadang seolah-olah itu tidak didengar Bapak Ibu. Itu adabnya Pak. Kan kita menyabi adab tadi itu. Adab yang kedua. Yang ketiga, adab dalam majelis ilmu itu tidak bersandar kepada dinding-dinding. Mengapa demikian? Nabi SAW mengajarkan adab majelis ilmu itu melingkar. Jadi kalau Nabi duduk, itu sahabat berduru-duru ke depan, kemudian membulatkan barisan. Kini wak caliak kan sepanjang didiang kini kan orang menyanda Bapak Ibu. Ya kan? Tapi itu tidak otomatis terlarang itu maksudnya. Tapi kita akan bicara tadi gitu. Bagaimana adab yang diajarkan oleh Rasulullah dalam majelis ilmu itu berduru-duru ke depan. Itu makanya turun ayat tentang majelis ilmu itu berlapang-lapang lah engkau dalam suatu majelis. Ketika disuruh engkau berdiri fansuzu. Kalau tagak suruh tagak. Karena sampingnya barisan itu. Ya kan? Kemudian selanjutnya yang keempat, tidak menutup mata dan menekur. Jadi kalau orang dalam majelis ilmu itu Bapak Ibu mencari ke guru menerangkan pelajaran, atau kalau ustaz ia mendanga bana matonya itu mencari ustaz itu, bukan menekur. Kalau menekurnya lalu. Maka di hari Jumat itu kita cari orang kalau cok menakua atau cok lalu tu Pak. Ya kan? Nah, kemudian yang kelima, tidak berbicara ketika guru bicara. Sungguh tidak beradab ustaz baca ramahnya di belakang misalnya. Ini tidak menjaga majelis ilmu Pak Ibu. Sakancang-kancang ustaz baca ramah, sakancang-kancang lo je baca ramah di belakang. Dan itu kita lihat sangat banyak yang demikian Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang keenam adalah tidak berbisik-bisik di depan guru. Guru baca ramahnya berbisik-bisik. Itu seolah-olah mengganggu pemandangan gitu. Oh ceramah misal ke Pak, ini duduk berbisik-bisik. Semenjak mulai ustaz kau baca ramah berbisik. Lah selesai ustaz kau ceramah, ini selesai lu berbisik. Ini orang sebenarnya tidak mengerti bagaimana adab dalam majelis ilmu. Kemudian yang ketujuh, kalau dicari dalam keadaan kini kau Bapak Ibu, tidak bermain HP ketika ustaz berceramah. Ya kan? Ustaz berceramah main HP seluruhnya gitu. Itu siapa kena ngaleh. Ya kan? Ndak online betul Pak. Kan itu. Ini kan adab yang kita bicarakan ini. Yang kedelapan, mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru. Sebab guru tu duduk disuruh, kajinya harus didangan, kan begitu. Tu lalu guru undang, tapi kajinya wadangan do. Mendengarkan itu berbeda dengan mendengar. Kalau mendengar, orang mendengar sedonya, tapi belum tentu mendengarkan. Mendengarkan tu kan fokus. Fokus ke mungkunya mencari, itu baru disebut mendengarkan. Tidak mudah kini orang memiliki kepribadian mendengarkan orang lain Pak. Orang kini ingin didengar, tapi belum tentu dia mau mendengarkan orang. Ya kan? Tidak mudah itu Bapak Ibu. Kemudian yang ke-9 adalah tidak bertanya dalam rangka menguji guru. Ini hadir dalam majelis ilmu menanya menguji gurunya. Bo tanya bo cik ustaz.
Kok dapat ustaz menjawabnya pokok karek telinga boh. Orang takai kok namanya ndak mencari ilmu itu doh Pak. Iya kan? Hadir dalam majelis ilmu itu mendebat guru namanya. Yang terakhir mencatat ilmu yang disampaikan oleh guru. Kita cari para ulama-ulama masa lalu. Tradisi catat mencatat tu Pak, itu dalam dunia Islam. Itu makanya ada Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Sayyid Qutub dan sebagainya. Itu kan tradisi mencatat itu Pak. Guru menyampaikan kaji, catatnya Pak. Dan catatan tu bekonya hanya di rumah, kan itu. Kalau awak tradisi awak gini Pak, you mendengar saja nya. Kok literanga? Kalau nak teranga apa kok? Kalau nak tengok apa kok? Ilmu akan hilang. Bapak Ibu, saya kira itu saja sederhana gaji kita. Semoga